Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hizal Fauzan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang operasional bank syariah dari perspektif akuntansi. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan apa itu bank. Nah, definisi bank adalah sebuah badan usaha yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, bank juga didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan seluruh kegiatan terkait perbankan yang dilakukannya. Selain itu, bank secara umum memiliki tujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan nasional. Untuk itu, bank harus menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari bank. Yang pertama adalah penghimpun dana. Nah, bank sendiri adalah penghimpun dana yang mengambil sumber dari 3 hal, yaitu setoran modal ketika bank didirikan, dana dari masyarakat luas melalui usaha perbankan, seperti simpanan, giro, deposito, dan juga dana dari lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah penyalur dana pada masyarakat. Dana maksudnya itulah dana yang telah dikumpulkan bank dapat disalurkan kepada masyarakat. Nah, bentuk dananya itu akan diberikan kepada masyarakat yang berbentuk kredit, surat-surat berharga, penyertaan, dan juga pemilikan harta tetap. Nah, yang terakhir adalah pengawas lalu lintas uang. Nah, salah satu tugas bank lainnya adalah mengawasi aktivitas keuangan yang terjadi seperti kegiatan pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara. Contohnya itulah rupiah yang ada di Indonesia. Nah, dengan operasional bank sentral yang baik, inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai yang serendah mungkin. Hal ini memungkinkan perekonomian yang terkendali dan sehat. Nah, selain itu, keseimbangan jumlah bank dan uang dapat terjaga. Nah, bank sentral berhak membuat dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selain itu, bank sentral juga bertugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai dan juga non-tunai. Nah, yang terakhir adalah bank sentral memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perbankan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistemik. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan negara. Contoh bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI. Nah, yang kedua adalah bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Nah, pada intinya, bank umum memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan usaha ini memiliki wewenang menghimpun dana dari masyarakat. Bentuk dana yang bisa dikelola sebuah bank umum adalah dalam bentuk simpanan. Nah, simpanan ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Nah, tujuan dari bank umum sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menurut ahli perbankan, bank umum merupakan institusi keuangan yang beroperasi pada laba. Nah, bank umum sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan statusnya. Nah, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Yang pertama adalah bank devisa, merupakan jenis bank umum yang memperoleh persetujuan dari bank sentral. Nah, untuk melakukan kegiatan usaha perbankan
menggunakan valuta asing. Dengan bank devisa, kamu bisa transfer uang ke luar negeri, transport ekspor impor, dan juga jual beli valuta asing. Nah, sementara itu bank non devisa adalah bank yang belum memiliki transaksi sebagai bank devisa. Nah, oleh karena itu kegiatannya itu akan terbatas. Nah, yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau yang disingkat dengan BPR. Nah, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Bank ini menyalurkan dana tersebut sebagai upaya BPR. Nah, biasanya nih BPR ditemukan di kota-kota kecil yang dekat dengan masyarakat membutuhkan, karena BPR ini lebih ke rakyat yang jauh dari kota-kota besar. Nah, BPR juga biasanya ditemukan dalam bentuk bank desa, lumbung desa, bank pegawai, bank pasar, lumbung pitih nagari atau yang disingkat LPN, bank kredit desa BKD atau disebut BKD, dan lembaga perkreditan desa atau LPD. Nah, selain itu juga BPR juga bisa berbentuk BKK atau Badan Berkredit Kecamatan, KURK atau Kredit Usaha Rakyat Kecil, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, Lembaga Perkreditan Kecamatan atau LPK, dan lain-lain. Nah, semua bentuk tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Nah, tujuan dari BPR adalah untuk melayani masyarakat kecil di pelosok yang sulit untuk mendapatkan akses ke bank umum. Nah, selanjutnya adalah apa itu bank syariah. Nah, dalam sistem perbankan syariah terdapat dua macam sistem operasional perbankan nih, yaitu konvensional dan syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan keseluruhan, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selanjutnya adalah secara umum pengertian bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam baik dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Nah, di Indonesia secara teknis yuridis menyebutkan Bank Islam mempergunakan istilah resmi bank syariah, atau secara lengkap disebut bank berdasarkan prinsip syariah. Banyak istilah yang diberikan untuk bank syariah, seperti bank tanpa bunga, bank tanpa riba, dan bank Islam. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, tujuan dari bank syariah yang pertama adalah mengalahkan, memelihara, serta mengembangkan jasa
serta produk perbankan yang berasaskan syariah Islam. Yang kedua adalah mendukung berdirinya aktivitas investasi dan bisnis-bisnis lainnya sepanjang aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam. Yang terakhir adalah larangan atas unsur bunga atau riba, spekulasi atau maisir, dan tipuan atau menyembunyikan sesuatu yang biasa disebut gharar pada semua jenis transaksi bank syariah. Selanjutnya adalah fungsi dari bank syariah. Fungsi bank syariah menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau yang disingkat dengan OIV, fungsi sebagai manajer investasi adalah bank syariah mengelola investasi dana nasabah. Nah, fungsi sebagai investor adalah bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Nah, sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, sebagai pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola sendiri adalah menghimpun, mengadministrasi, mendistribusikan zakat serta dana-dana sosial lainnya. Nah, ini adalah perbedaan antara konvensional dan syariah. Yang pertama itu landasan hukum. Untuk bank syariah memakai Undang-Undang Bank Syariah dan landasan syariah. Dan untuk bank konvensional memakai UU Perbankan saja. Untuk return, bank syariah memakai bagi hasil, margin pendapatan sewa, dan fee atau komisi. Nah, untuk konvensional dia hanya memakai bunga atau bunga dan komisi atau fee. Nah, untuk hubungan dengan nasabah, bank syariah memiliki hubungan kemitraan antar investor dan investor dengan pengusaha. Untuk bank konvensional dia hanya debitur dan kreditur. Nah, untuk fungsi dan kegiatan bank, untuk bank syariah fungsinya intermediasi, terus manajer investasi, terus yang ketiga adalah investor, yang keempat adalah sosial, yang kelima adalah jasa keuangan. Nah, untuk konvensional fungsinya hanya intermediasi dan jasa keuangan. Nah, untuk prinsip dasar operasi bank syariah anti riba dan anti maisir. Dan untuk bank konvensional prinsip dasar operasinya tidak anti riba dan maisir. Nah, yang berikutnya adalah prioritas pelayanan. Untuk bank syariah prioritas pelayanannya yang pertama adalah tidak bebas nilai, ya, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua adalah bagi hasil jual beli dan sewa. Dan untuk bank konvensional prioritas pelayanannya yang pertama adalah bebas nilai, yang penganut prinsip materialis. Yang kedua adalah bunga. Nah, untuk orientasi bank syariah kepentingan publik. Untuk bank konvensional orientasinya kepentingan pribadi. Nah, yang berikutnya adalah hubungan nasabah.
Untuk bank syariah, hubungan nasabahnya lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko. Untuk bank konvensional, hubungan nasabahnya kepastian pengembalian pokok dan bunga. Yang berikutnya adalah bank syariah dalam aspek legalitas menggunakan akad. Untuk bank konvensional itu tidak memakai akad. Nah, yang selanjutnya adalah bank syariah dalam lembaga penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan, badan arbitrase syariah nasional. Dan untuk bank konvensional, dia memakai pengadilan dan badan arbitrase. Nah, yang berikutnya adalah bank syariah dalam resiko investasi. Yang pertama adalah dihadapi bersama antara bank syariah dan bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Yang kedua adalah tidak mungkin terjadi negatif spread. Nah, untuk bank konvensional, resiko investasinya tuh yang pertama, resiko bank tidak terkait langsung dengan debitur. Resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Dan yang kedua adalah kemungkinan terjadinya negatif spread. Nah, yang berikutnya adalah bank syariah dalam monitoring pembiayaan atau kredit itu memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah. Nah, kalau bank konvensional itu terbatas pada administrasi. Yang kemudian adalah bank syariah dalam struktur organisasi pengawas memiliki dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional. Kalau untuk bank konvensional dia hanya mempunyai dewan komisaris. Nah, yang berikutnya adalah bank syariah dalam kriteria pembiayaan punya dua. Yang pertama adalah bankable dan halal. Untuk bank konvensional dia tuh kriteria pembiayaan bankable dan halal atau haram. Bisa halal atau haram. Nah, yang berikutnya itu adalah apa sih itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lain-lainnya. Nah, prinsip dari akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakan dengan akuntansi konvensional nih. Prinsip tersebut diantaranya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Nah, ini untuk penjelasannya adalah prinsip pertanggungjawaban. Apa sih itu? Ya, karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah ilmu syariah pastinya, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seseorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah dibuat oleh akuntan. Yang berikut adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian nih. Yang pertama adalah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Nah, keadilan di sini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian ini lebih merupakan
sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi alternatif yang lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah prinsip kebenaran. Nah, prinsip ini berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi ekonomi. Nah, contohnya adalah pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Nah, ini adalah tabel perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, untuk kriteria dasar hukum, akuntansi syariah memiliki hukum etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk konvensional, hukumnya bisnis modern. Nah, akuntansi syariah dalam dasar tindakan, keberadaan hukum Allah dan keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional dia tuh rasionalisme ekonomis dan sekuler. Berikutnya adalah akuntansi syariah. Tujuannya adalah untuk keuntungan yang wajar nih. Sedangkan akuntansi konvensional tujuannya adalah memaksimalisasi keuntungan. Nah, yang berikutnya adalah orientasi pada akuntansi syariah. Dia tuh kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional dia tuh individual atau kepada pemilik. Nah, yang berikutnya adalah tahapan operasional. Tahapan operasional akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk ketentuan syariah. Kalau untuk akuntansi konvensional itu tidak dibatasi kecuali dengan pertimbangan ekonomis. Nah, yang berikutnya perbedaannya adalah kalau konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan syariah barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya, barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Nah, yang selanjutnya, kalau konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta menyampingkan laba yang bersifat mungkin. Nah, sedangkan kalau syariah, akuntansi syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Nah, kalau konvensional, penerapan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan kalau syariah itu laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.